Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 23 Desember tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 47 sampai 68. Ulangan pasal 28 ayat 47 sampai 68. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garam mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percaya itu di seluruh negerimu, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan, Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau, sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu,
Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Tema yang kita akan bahas adalah Tuhan mau hatimu. Hati-hatilah dengan hatimu. Ini ungkapan yang tepat yang perlu direnungkan ketika kita datang menyembah Allah. Kita melihat bahwa Allah menilik hati atas penyembahan yang kita berikan. Bangsa Israel dikutuk karena Tuhan melihat mereka tidak mengabdi kepada Tuhan dengan sukacita dan hati yang gembira walaupun mereka hidup dalam kelimpahan di ayat 47. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ada sukacita? Penyembahan sebagai rutinitas, formalitas yang bahkan dilakukan dengan terpaksa adalah kepalsuan di hadapan Allah. Hal itu seperti orang yang datang kepada kita dengan maksud berbohong. Bukankah Allah juga merasakan hal yang sama ketika umatnya datang menyembah tanpa bersukacita? Penyembahan yang bukan dari hati adalah penghinaan bagi Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mendatangkan berbagai kutukan sebagai hukuman. Tuhan sendiri akan mengirim musuh untuk melawan, memberikan kelaparan, ketelanjangan, dan keterkepungan, serta memasang kuk besi di tengkuknya. Tuhan mendatangkan bangsa dari jauh untuk merebut segala yang dimilikinya, agar mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Ayat 48-57. Bangsa Israel akan mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dari kelimpahan berubah menjadi kepapaan. Dari berkat yang dijanjikan berubah menjadi kutukan yang diterima. Seperti dahulu Tuhan bergembira membuat mereka banyak, begitupun Tuhan bergembira untuk memusnahkan mereka. Ayat 63. Hati Allah berpaling dari hati orang yang tidak memandang kepadanya. Allah menghendaki kita menyembah Dia dengan kerelaan dan sukacita, bukan sekedar ikut-ikutan atau karena menjalankan aturan. Percuma ketika kita sering berdoa, tetapi hanya untaian kata tanpa rasa. Percuma kita rajin ke gereja jika hanya sebuah rutinitas tanpa ada spiritualitas di sana. Percuma kita banyak memberi persembahan jika bukan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur yang mendalam. Percuma kita melakukan pelayanan jika hati kita tidak tertuju kepada Allah, Sang Pemilik pelayanan itu. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau menuntut hati yang setia, penuh sukacita dan gembira. Kami mengakui bahwa seringkali penyembahan dan ketaatan kami hanyalah rutinitas hampa, tanpa kerendahan hati dan rasa syukur yang tulus. Ampunilah kami, karena telah menawarkan ritual tanpa roh. Ubahlah hati kami ya Bapa. Ajarilah kami untuk menghidupi penyembahan yang murni dan rela, menjadikan setiap tindakan sebagai ungkapan cinta yang sejati, agar hati kami selalu tertuju sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.